Selamat siang Ibu, silakan masuk Bu, silakan duduk ke sini. Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Bidan Clarissa yang sedang berjaga pada siang hari ini. Sebelumnya apakah benar ini dengan Ibu Sri Handayani? Betul Mbak, dengan saya sendiri. Jadi Bu, maksud dan tujuan saya adalah ingin memberikan konseling pra penggunaan KB suntik DMPA kepada Ibu. Karena kan Ibu kemarin sempat bingung ya Bu ya tentang ingin menggunakan KB bentuk apa. Iya Bu, saya bingung mau pakai KB apa. Nah Ibu, kalau begitu saya ingin menjelaskan salah satu contohnya ya Bu ya. Ibu kira-kira sudah tahu apa belum ya Bu ya tentang KB suntik DMPA itu? Belum tahu saya Bu. Jadi Bu, KB suntik DMPA itu adalah merupakan alat kontrasepsi suntik hormonal yang berisi 150 mg hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik di daerah bokong Bu. Nah, efektivitasnya tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun asal penyuntikannya dilakukan secara teratur ya Bu ya, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk cara kerja KB suntik DMPA ini Bu, yang pertama yaitu untuk mencegah ovulasi Bu. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang ketiga, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Yang keempat, menghambat transportasi gamet oleh tuba Bu. Untuk keuntungan KB suntik DMPA ini sangat banyak Bu. Yang pertama, pencegahan kehamilan dalam jangka panjang. Yang kedua, tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Yang ketiga, tidak mengandung estrogen sehingga tidak mempengaruhi penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Yang keempat, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI ibu. Yang kelima, tidak perlu menyimpan obat suntik. Yang keenam, dapat digunakan oleh perempuan lebih dari usia 35 tahun sampai premenopause. Yang ketujuh, membantu mencegah kanker endometrium, kehamilan ektopik, penyakit jinak payudara, penyakit radang panggul, dan yang ke-8 bisa menurunkan kejadian anemia pada perempuan Bu. Tapi Bu, untuk kerugian KB suntik DMPA ini ada satu, harus kembali ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan suntikan secara teratur dan rutin. Yang kedua, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Yang ketiga, tidak menjamin perlindungan terhadap infeksi menular seksual seperti HIV, hepatitis B, dan lainnya. Yang keempat, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Dan yang kelima, menurunkan kepadatan tulang. Jadi Bu, untuk indikasinya sendiri, siapa yang boleh menggunakan KB suntik DMPA ini? Yang pertama, untuk usia reproduksi, nulipara maupun yang telah memiliki anak. Yang kedua, menghendaki kontrasepsi jangka panjang dengan efektivitasnya tinggi. Yang ketiga, untuk ibu menyusui. Yang keempat, setelah abortus. Dan yang kelima, ibu dengan tekanan darah 180/110. Yang keenam, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Yang ketujuh, ibu dengan anemia. Dan yang kedelapan, ibu yang mendekati usia menopause. Untuk efek samping dari pemakaian KB suntik DMPA ini, yang pertama amonera Bu, tidak dapat menstruasi. Yang kedua, perdarahan bercak atau spotting. Yang ketiga, meningkatnya atau menurunnya berat badan. Untuk waktu mulai penggunaan KB suntik DMPA ini, yaitu suntikan pertama dapat diberikan setiap saat selama siklus haid asal ibu tidak hamil pada hari 1 sampai 7 siklus haid ya Bu ya. Untuk cara penggunaan KB suntik DMPA ini sangat mudah ya Bu ya. Suntikan diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik pada daerah pantat. Sehingga ibu harus datang ke tenaga kesehatan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Dan ibu harus teratur ya Bu ya. Tapi ibu harus hati-hati loh ya bagi pengguna KB suntik DMPA ini. Bila ibu tidak dapat kembali pada jadwal yang telah ditentukan, suntikan dapat diberikan 2 minggu sebelum jadwal. Bila ibu terlambat datang 2 minggu setelah jadwal, maka suntikan dapat segera diberikan asal yakin ibu tidak hamil dan ibu dilakukan pantang berhubungan selama 7 hari atau menggunakan alat kontrasepsi darurat Bu. Nah Ibu, apakah Ibu sudah paham Bu apa yang sudah saya berikan penjelasan tentang suntik KB DMPA ini?
Iya Bu, saya sudah paham sekali tentang suntik KB DMPA ini. Baik, kalau begitu saya bertanya ya Bu ya, jika Ibu tidak ada pertanyaan untuk saya, KB suntik DMPA ini diberikan setiap berapa bulan sekali ya Bu? 3 bulan sekali Bu. Betul Bu, saya anggap Ibu sudah paham ya Bu ya. Jika Ibu belum paham, Ibu bisa menanyakan kembali kepada saya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya, saya sudah paham, saya izin pulang dulu ya Bu ya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu ya, hati-hati di jalan Bu.